4 calon naturalisasi main bareng Timnas U20 imbangi Malaga. Proses naturalisasi Rafael Struijk dan Zico Sorry belum jelas. Ada Mark Klok, klub Belanda dukung Timnas Indonesia di Piala AFF. Netizen minta futures PSSI ditransformasi, yang ngomong ngurus bola. Mayoritas masyarakat dukung KLB tapi tolak PSSI dibekukan. Sinteyong dan rombongan Timnas Indonesia langsung kembali ke tanah air setelah menuntaskan pemusatan latihan di Spanyol. Para pemain Timnas U20 Indonesia dikembalikan ke klubnya masing-masing dan akan dipanggil pada TC selanjutnya. TC di Spanyol awalnya digelar hingga 4 Desember mendatang, namun Sinteyong meminta dipercepat. Dia akan mengambil alih kembali Timnas Indonesia yang akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 28 November mendatang. Timnas U20 Indonesia hanya mampu menahan imbang Malaga U19 dengan skor 0-0 di Marbella Football Center Spanyol Rabu 23 November 2022. Mereka tampil berani dengan tambahan 4 calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk dan Zico Sorry yang diturunkan sejak menit awal. Skuad Garuda Nusantara tampil lebih berani dengan terus melakukan serangan dibandingkan dengan laga sebelumnya. Timnas U20 Indonesia Muhammad Ferrari mengakui jika timnya mendapatkan banyak pelajaran saat bermain melawan Malaga. Muhammad Ferrari mengakui jika hasil imbang saat melawan Malaga U19 ini cukup bagus. Pemain muda Persija Jakarta ini menambahkan jika mereka sudah mulai terlihat memiliki mental yang baik saat berduel dengan lawan. Saat itu, Sinteyong menilai anak asuhnya sudah takut duluan ketika menghadapi lawan kuat dan berakibat pada permainan yang kurang maksimal. Kapten Timnas U20 Muhammad Ferrari memberikan komentar terkait perkembangan tim dan 4 pemain keturunan setelah berakhirnya TC di Spanyol. Menurutnya, 4 pemain yang sama-sama tampil saat melawan Malaga U19 ini memberikan dampak positif dan bisa beradaptasi dengan skuad Garuda Nusantara. Namun secara keseluruhan Timnas U20 Indonesia masih butuh banyak evaluasi sebelum turun pada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Gelandang Timnas U20 Indonesia Arkan Fikri menjelaskan jika lini serang masih jadi masalah dalam pertandingan melawan Malaga U19. Seusai melawan Malaga U19, Arkan Fikri mengaku ada beberapa perkembangan bagi Garuda Nusantara. Namun pemain muda Arema FC ini menyoroti jika lini serang masih belum bekerja dengan maksimal. Padahal, pada beberapa kesempatan tercipta peluang emas di depan gawang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Garuda Nusantara. Sinteyong hingga saat ini belum memberikan keputusan terkait oke atau tidaknya untuk Rafael Struijk dan juga Zico Sorry untuk dinaturalisasi. Indra Safri mengatakan bahwa PSSI tak bisa melakukan apa-apa sebab keputusan penuh ada di pelatih Sinteyong. Menurutnya apabila sudah ada surat dari pelatih berusia 52 tahun tersebut nantinya PSSI baru akan memproses. Saya lagi menunggu surat kepastian, apakah itu oke atau belum, ujar Indra Safri. Anggota Komisi 10 DPR RI Yoyo Sukawi mengatakan bahwa PSSI mengajukan 6 pemain keturunan untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. 4 dari 6 pemain keturunan itu kini sudah bersama Timnas U20 Indonesia. Yoyo Sukawi mengatakan bahwa 2 sisanya masih belum yakin untuk membela skuad Garuda Nusantara, meskipun diimingi bermain di Piala Dunia U20 2023. Kemarin kan ada 4 pemain, nah terbaru mau menambah 2 lagi. Jadi totalnya 6 pemain keturunan, ujarnya. Kiper Bali United Nadeo Argawinata memasang target tinggi bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yakni juara. Target pasti sih lebih baik dari tahun sebelumnya dan meraih juara, tegas kiper nomor punggung 1 tersebut melalui laman resmi klub pada hari Rabu. Di samping itu, Nadeo merupakan satu-satunya penggawa Serdadu Tridatu yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali dan juga di Jakarta sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Sebelumnya, Nadeo juga menjadi andalan Sinteyong dalam ajang kompetisi ASEAN tersebut. PSSI belum lama ini men-share 28 daftar pemain yang dipanggil Sinteyong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Pengumuman itu juga diunggah via akun Instagram. Menariknya, dalam postingan tersebut juga ada komentar dari klub Belanda FC Utrecht. Mereka memberikan dukungan ke skuad Garuda yang bakal dibela oleh Mark Klok. Semoga beruntung, khususnya untuk mantan pemain kami Mark Klok tentunya.
komentar FC Utrecht di postingan PSSI. Selain itu, netizen Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada FC Utrecht telah memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia. Diinformasikan bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu disebut bernegosiasi dengan perwakilan klub sang pemain yakni Gillingham FC. Ya, kabar ini disampaikan Direktur Teknik PSSI Indra Safri bahwa Sinteyong memang terbang ke Inggris dari Spanyol. Pelatih yang seharusnya memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia di Spanyol itu nekat terbang ke Inggris. Hal ini dilakukan agar Elkan Bagot bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Lembaga Survei Polling Institute menyatakan, berdasarkan hasil survei mereka, mayoritas masyarakat mendukung PSSI menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Namun responden menolak jika PSSI dibakukan usai tragedi Kanjuruhan Malang. Sebanyak 62,5% setuju PSSI menyelenggarakan KLB untuk mengganti ketua umum. Lalu, sebanyak 52,5% tidak setuju jika PSSI dibekukan. Menpora Zainuddin Amali mengatakan, FIFA akan berkantor di Jakarta dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Zainuddin Amali menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan kantor khusus untuk FIFA di Jakarta guna memudahkan koordinasi. Lebih lanjut, Zainuddin Amali menjelaskan, penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 berbeda dengan Piala Dunia Qatar 2022. Dia menegaskan bahwa tidak akan ada upacara pembukaan saat Piala Dunia U20 nanti. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Yoyo Sukawi menanggapi permintaan netizen yang ingin adanya transformasi dari level asosiasi provinsi atau ASPROF. Yoyo juga menanggapi soal peran voters yang disebut oleh netizen bisa disuap demi kepentingan seseorang. Menurut petinggi PSIS Semarang, hal itu tidak benar. Ia menyebut jika voters mendapat uang itu memang hak mereka, terutama ketika sedang menggelar kongres tahunan atau KLB. Menurutnya itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Timnas Indonesia memiliki siasat dalam mempersiapkan tim menatap Piala AFF 2022 di tengah kompetisi tanah air yang sedang terhenti imbas tragedi Kanjuruhan, yaitu dengan menggelar pemusatan latihan atau TC dari jauh-jauh hari. TC Timnas Indonesia sendiri direncanakan mulai berlangsung pada 28 November 2022. Pasti ada pengaruh, ujar Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Makanya, disiasati TC agak lama. Menghadapi Piala AFF 2022, PSSI telah merilis daftar 28 pemain. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mendukung penuh terhadap Mills untuk naik level ke internasional. Aparel jersey Timnas Indonesia itu rencananya akan melebarkan sayap demi bisa lebih terkenal di kancah dunia. Menurut Bima Sakti, Mills mempunyai kualitas yang mampu bersaing di level internasional. Dan saat ini kami juga sudah melakukan penjajakan dengan pemain internasional, kata Shunfat, Direktur Operasional Mills. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.